Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya tidak memasak, tapi saya akan bercerita sedikit cerita tentang usaha saya, yaitu catering. Kenapa bisa jadi catering dan padahal dulu awalnya itu saya suka membuat kue-kuean pertama awalnya itu. Nah, kenapa saya membuka sesi ini? Karena banyak yang bertanya, gimana sih cara memulainya dan gimana cara mempromosikannya. Dan nanti di akhir juga akan saya jelaskan gimana penghitungan nasi box menurut Ciwi Catering. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap ikutin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, sekiranya memberi manfaat, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Kenapa sih aktifkan loncengnya? Karena kalau kami update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan pertama, ini dari beberapa teman-teman yang nanyain, gimana sih caranya membuka catering dan bagaimana cara mempromosikannya. Oke, saya akan bercerita. Pertama, waktu itu saya tuh kerja di sebuah kantor ya. Kebetulan kantornya itu kantor LSM wartawan gitu ya. Apa sih namanya, organisasi gitulah. Dan dia itu agak jam kerjanya itu santai banget. Nah, di situ saya suka mengeksplor, saya suka main internet, cari-cari resep gitu. Awalnya sih saya bikin kue-kue gitu, saya bawa ke kantor dan saya tunjukkan ke teman-teman bahwa saya itu bisa masak gitu. Dan waktu itu ya teman-teman menerima sih, enak gitu. Kemudian pada suatu saat saya tuh masak gudeg. Nah, gudeg itu juga saya terinspirasi dari teman saya yang di Jakarta, namanya Santi ya. Halo Santi, kalau kamu nonton ini, kamu adalah salah satu inspirasi saya. Nah, Santi ini adalah teman semasa saya KKN dulu ya, ketemu dia. Dia itu juga bisa masak dan terima pesanan gitu di Jakarta. Terus saya juga belajar gimana caranya buat gudeg, gimana caranya buat sambal goreng gitu sama dia, supaya rasa yang saya sajikan itu bisa diterima untuk umum gitu lah, tidak hanya sebatas selera saya aja gitu. Nah, saya banyak sharing sama dia dari cara bungkus nasinya juga. Pertama saya awalnya pakai daun pisang gitu, dan teman-teman saya itu khas banget Ciwi itu pasti ada daun pisangnya. Nah, gini ceritanya. Pertama, saya sering bawa itu makanan ke kantor, teman-teman saya bagi. Oke, enak ya. Terus pada suatu saat si bos saya tuh punya acara gitu ya di kantor sih itu. Acaranya itu seminar kewartawanan gitu ya. Kemudian saya diminta untuk menyediakan nasi boxnya. Awalnya saya sih nggak berani. Aduh, gimana Pak, 50 box? Saya nggak berani, nggak ada yang bantu. Tapi dia tuh selalu menyemangati, nasi box kamu tuh enak loh, jadi cobain aja. Dan kan bisa sampai jam 10 gitu, pas banget jam makan siang gitu. Terus saya pikir-pikir, boleh juga deh saya ambil. Oke Pak, saya mau ya, karena tergiur dengan uangnya juga kan gitu. Oke, saya mau. Kemudian dari situ, oh ini yang masak Ciwi gitu, sering dipesanin gitu. Dan dari situ saya sering posting hasil hasil masakan, hasil kerjaan saya gitu. Saya posting di Facebook, di profil BBM ya waktu itu. Terus pokoknya di sosial media gitulah. Nah, akhirnya titur tinular dari pesanan kue, pesanan itu dikit-dikit gitu saya bawa ke kantor. Ada kue tart juga, saya bawa ke kantor, nanti setelah pulang saya kirim gitu. Nah, dari situlah saya merasa percaya diri gitu, dan sering beli alat-alat catering atau baking gitu. Kemudian berjalan sampai 3 tahun. Nah, 3 tahun itu saya memutuskan untuk memulai bisnis ini secara fokus gitu. Dan waktu itu baru dibantu 1 orang aja, asisten rumah tangga. Kemudian setelah saya fokus, saya keluar dari kerja, saya cari orang lagi gitu. Waktu itu
pengirimannya juga pakai mobil sedan gitu biasa. Nah, akhirnya karena banyaknya pesanan, akhirnya saya tuker tambah mobilnya. Jadi yang sekarang ini gitu. Jadi begitu. Jadi teman-teman, apalagi sekarang itu banyak armada untuk pengiriman, jadi nggak susah banget. Kalau dulu saya pakainya sering dibantu dengan taksi ya, pakai sedan. Nggak apa-apa lah, kan kecil-kecil gitu, tapi nanti bisa lebih profesional lagi. Oke, yang kedua, ini banyak yang ditanyain sama teman-teman yang baru memulai usaha catering. Pertanyaannya itu sebenarnya sangat sensitif ya, karena soal gaji. Untuk penggajian di sini saya sesuaikan dengan apa ya namanya, yang bekerja di perumahan-perumahan gitu ya. Jadi ini masih home industry, belum setara dengan pabrik. Jadi lebih rendah dari UMK gitu ya. Dan mintanya itu seminggu sekali. Ya, mingguan ya jadinya. Seminggu sekali, jadi setiap hari Minggu itu gajian. Dan jam kerjanya dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore gitu. Misalkan mereka bekerja lebih dari jam itu, maka dihitung lembur. Dan lemburnya itu hitungannya per jam. 1 jamnya 10.000 gitu. Jadi kadang kalau ada pesanan catering pagi, itu juga mereka juga harus datang, harus siap gitu. Karena kita kan nggak bisa milih ya, pesanan yang harus nyampainya siang atau harus nyampainya sore. Jadi kita nggak bisa milih, karena kalau kita terlalu memilih jam, maka kita akan ditinggalkan konsumen gitu. Karena kan acara itu kan kita harus menyesuaikan acara tersebut. Kadang jam 7 udah masuk gitu ya, jam 10 harus udah, misalnya udah ready makan siangnya, atau jam 9 harus sudah dibagi. Kan nggak mungkin kita akan masak di jam 7:30 pagi. Jadi kita harus harus siap bangun pagi gitu. Pagi itu jam 3 kita harus berangkat. Nah, itu kan sudah di luar jam kerja. Nah, itu saya terapkan sistem lembur. Jadi lemburnya itu dihitung per jam. Jadi kalau ada kerjaan pagi catering jam 3, jam 4, jadi pada saat mereka wawancara gitu, pada saat masuk gitu saya tanyain bersedia lembur atau enggak gitu. Nah, kalau mereka bersedia ya oke-oke aja. Dan alhamdulillah kalau ada satu yang semangat, itu akan pengaruhi yang lainnya. Kalau ada satu orang yang tidak semangat, tidak suka lembur, itu juga akan mempengaruhi. Jadi jam kerjanya di Ciwi Catering itu dari jam 7:30 sampai jam 3:30 sore. Kalau lebih dari itu dihitung lembur. Jadi kalau di total ya lumayan lah, itu sama kayak pegawai-pegawai pabrik gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Ini biasanya ditanyain ya teman-teman, gimana sih menentukan harga jualnya. Jadi saya contohkan, ini ada di sini ya, saya tuliskan ada gambarnya. Nanti ini ada menu ayam balado. Ya, di situ saya hargai 20.000. Gimana sih cara menentukan kok ini bisa jadi 20.000 gitu? Jadi perhitungan saya seperti ini. Ini di area Semarang ya, belum tentu sama di tempat teman-teman semuanya. Karena tergantung bahan baku. Jadi gini, ini ada ayam. Kita hitung nasinya dulu deh. Sorry. Jadi nasinya, ini saya biasanya beli yang harga 13.000 1 kilonya. Nah, 1 kilo itu bisa menjadi 12 biji. Nah, itu jatuhnya sekitar 1.800-an, 1.080 sekian gitu ya. Jadi kita bulatin aja deh 1.100 gitu. Itu baru pokoknya ya. Pokoknya belum kita hitung keuntungan. Jadi pokok harga jual, HPP, harga pokok penjualan. Nah, 1.100. Oke, kan nggak polosan aja tuh nasinya. Biasanya kita bungkus dengan daun pisang atau kertas minyak atau apapun ya. Jadi untuk ongkos pembungkusnya itu kita bulatkan aja deh jadi 1.500 gitu. Udah 1.500 gitu ya. Jadi untuk harga jualnya ini kita
lipatkan menjadi dikali 100%. 100 berarti 1.500 dikali 2 jadinya 3.000. Jadi nasi saya hargai 3.000. Begitu. Sebenarnya keuntungan itu nggak melulu, maksudnya nggak terlihat 100%. Wah, keuntungan catering 100% nih. Nggak kayak gitu ya. Karena belum dihitung dari, ada ongkos gas, ada bayar karyawan gitu kan, semua butuh biaya. Jadi ini penghitungan secara cepat ya. Nanti kalau ditanya ada customer, saya mau pesan lauknya ini, lauknya ini. Jadi kita nggak perlu harus beli, istilahnya beli bahan bakunya dulu, terus baru menghitung, kelamaan kan gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada ayam ya. Nah, ayam di sini saat ini tuh per kilonya 32.000. 32.000 dibagi, saya biasanya 1 kilo itu dibagi menjadi 8 biji ya, 8 potong. Itu jatuhnya sekitar 4.000. Nah, kita kalikan lagi deh 100%. Jadinya kan 8.000 ya. Nah, itu belum tentu itu akan menjadi keuntungan kita 100%. Enggak, karena belum ada bumbunya ya. Bumbu mungkin cabai, mungkin karena tadi ayam balado ya, kita goreng dulu ayamnya. Biar nggak amis kan harus kita goreng dulu tuh ayamnya. Kita butuh minyak, dan butuh tenaga, butuh gas juga. Nah, secara kasarnya kita lipatin ke 100%. Jadinya untuk harga ayamnya sendiri kita hargain 8.000. Oke, udah ketemu harga 11.000 ya. Kemudian ini ada kemasan kardus. Nah, kardusnya ini akhir-akhirnya itu naik ya teman-teman. Yang tadinya di bawah 2.000, sekarang itu menjadi 2.500-an. Nah, itu belum termasuk biaya mika, biaya sendok, tisu, dan tenaga juga. Kan kita harus ngeluarin tenaga untuk lipat kardus gitu ya. Jadi dari HPP kardusnya 2.500, terus ada mikanya itu, mika sekatnya untuk nasi boxnya itu 250, kan udah 2.750 ya. Terus sendoknya kita anggap 250 juga, kan udah 3.000. Kemudian ada tisunya ya, ada tisu, ada seset, terus kemudian ada samir. Seset itu yang plastik putih bening itu loh, plastik bening, sorry, bukan putih ya, bening gitu. Nah, anggap aja 3.500. Nah, kita juga nggak bisa kan mau naikkan jadi 7.000, nanti nasi boxnya kemahalan dong. Nah, kita ambil 500 rupiah aja dari, istilahnya kita kan nggak bikin ya, nggak bikin kardusnya, kita beli tinggal jadi, terus kita dapat ongkos tenaga dari kardusnya itu 500 rupiah. 500 rupiah itu untuk tenaga yang lipetin kardus ya, gitu. Oke, udah jadi, ada hitungan 4.000. Jadi 8.000 tambah 3.000, 11.000 tambah 4.000 kemasannya. Kemudian ini ada kering kentang ya. Kering kentang ini biasanya 1 kilo bisa menjadi 30 porsi ya, untuk ukuran nasi box. Kentang 1 kilo berapa? 10.000 kan? 10.000 kalau 1 kilo ya. Itu bisa jadi 30. Nah, ini memang agak terlalu mepet sih. Ini kita hitung 2.000 aja. 2.000 kalau kentangnya tadi 10.000, bumbunya kan sedikit ya, paling bumbunya mungkin kan gula merah, ada bawang merah, bawang putih dikit aja, itu 1 kilo ya. Terus kemudian kalau ada, ini dihitung nggak pakai kacang ya. Jadi itu saya hitung 2.000 kali 30 porsi ya. Jadinya kan 60. Nah, itu sudah sudah mengeluarkan, udah banyak gitu. Itu kalau sama kacang juga boleh sih, boleh-boleh aja gitu ya. Jadi udah banyak, bisa kita hitung 2.000 aja kering kentangnya gitu. 2.000, atau mungkin kalau cuma jadi 25 porsi juga masih untung kan, 50.000 gitu. Karena kita hitung 2.000 di sini. 2.000 kali 25 udah 50 keluarnya. Kalau kentang harganya mungkin 13.000. Terus kemudian bumbunya kita bikin aja lah, mungkin
12.000, 25 ya. Nah, dari 25 itu kali 2 akhirnya 50.000 deh. Jadi pas banget dihitung 2.000 kentangnya. Oke, kemudian ini ada oseng bihun. Nah, oseng bihun juga sama, kita buat 2.000. Contohnya seperti ini. Bihun 1 packnya itu harganya 6.000 ya. Kemudian ada jamurnya. Jamurnya kita hitung karena jamur agak mahal ya. Jadi mungkin 10.000 ya. 10.000 tambah 6.000 udah 16 kan. 16.000 terus bumbu-bumbunya. Itu ada berambang bawang untuk 30 porsi ya. Bumbunya mungkin tadi udah 16.000. Jadi bumbunya 10.000. Anggap aja 25.000 ya. Kali 2 sama 50.000 begitu. Kemudian untuk kerupuknya. Nah, kerupuk kalau pakai kerupuk gajah itu 1 packnya, kerupuk udang ya maksud saya, itu 1 packnya harganya 14.000. Kalau yang besar itu isinya 25. Nah, 14.000 isinya 25 sampai 30 lah, sorry, 30. Jadi itu 30.000 gitu. Kan isinya tadi berapa? 30 biji. Saya jual Rp1.000. Jadi udah keluar 30.000. Jadi tadi harganya kan 14.000. Jadi udah 2 kali lipatnya kan. Jadi pas kalau harganya 1.000. Begitu. Jadi total semuanya 20.000 begitu. Nah, kalau misalkan ada penghitungan ditambah oseng cumi ini, kan nggak sesuai dengan katalognya. Saya mau tambah oseng cumi, harganya berapa nih gitu. Oke, sekarang cumi kita hitung ya. Cumi 1 kilonya berapa? 1 kilo di pasar itu bisa 65, bisa 60 ya. Kita ambil harga tertinggi, 65. Gitu ya. 65 untuk 1 kilo biasanya itu bisa jadi 20 porsi. 1 kilo cumi ya, karena dia itu mimpes gitu ya, kepes gitu 1 kilo. Berarti itu tadi udah dapat harga 20.000 ya di luar harga cumi. Jadi 65.000 dibagi, kalau 1 kilo itu 15 porsi aja deh. Kalau 20 kemahalan, maksudnya kebanyakan, nanti dapatnya terlalu sedikit. Jadi dibagi 15, jatuhnya itu 4.300. Nah, kita kali 2 aja atau kali 100% ya, jatuhnya 8.600. Oke, mau dibulatin 8.000 atau 9.000 juga boleh. Jadi kalau ditambah cumi, jadinya kalau saya sih saya turunin ke bawah aja ya, karena saya tuh lebih suka low price gitu ya. Jadi dan masih untung gitu. Jadi jatuhnya 28.000 kalau pakai cumi. Oke, gitu ya caranya menghitung. Kemudian oke, ini saya contohin lagi ya. Ini ada menu nasi box sate ayam, nasi goreng seafood ya. Ini juga lagi tren di Ciwi Catering, ini banyak yang repeat order nasi goreng seafood dan lauknya sate ayam hits ya. Ini di harga 26.000, bisa dicek di sini ya. 26.000 isinya nasi goreng seafood, sate ayam 3 tusuk, acar dan kol, perkedel, kering kentang dan minta campur kacang ya, kerupuk bawang. Nah, ini saya harga 26.000. Oke, perhitungannya seperti ini ya. Jadi nasi goreng itu nasi biasa, nasi putih biasa. Tadi kan kita jual 3.000 ya. Kemudian ini saya jual untuk nasi goreng seafood karena kita bumbui, kita masak dan ada seafoodnya juga. Jadi ini lebih dari 100%-nya. Jadi saya jual 7,5. Jadi nambahnya 4.500. Isinya itu ada cumi 2 potong, satu porsinya itu 2 potong, kemudian ada udang juga 2 potong, 2 biji gitu ya. Kemudian ada baksonya juga. Jadi skip telur. Jadi 1 porsi nasi goreng itu 7.500. Tapi kalau di resto itu sudah mahal banget ya 1 porsi. Tapi ini ala-ala nasi box catering karena pesennya kan banyak ya, nggak mungkin dia maksudnya di sini tuh ya susah lah kalau kita pasang harga terlalu mahal gitu. Kemudian untuk satenya,
Satenya itu ada 3 tusuk. Satenya ini saya jual satu tusuknya 2.500. Nah, sama sih perhitungannya sama kayak biasanya gitu. Udah saya teliti, jadi 1 kilonya ayam itu bisa menjadi sekitar 40 tusuk gitu ya. 40 tusuk 2.500 ya. 40 tusuk dikali 2.500 keluarnya 90.000. Nah, kalau ayam filet itu memang 1 kilonya itu 40.000. Jadi saya kalikan 100, maksudnya 100% ya, saya kalikan 100%. Jadi 8.000. Tapi karena biasanya sate ayam ini butuh kemasan ya. Jadi nggak saya persiskan 8.000 gitu. Jadi saya tetap pakai standar yang pakai kemasan. Jadi di posisi 2.500 begitu. Karena ada kecapnya juga yang untuk marinasi lebih-lebih gitu ya. Jadi satenya 3 itu 7.500. Kemudian ini ada kemasannya juga, kerdus. Udah kita hitung tadi ya, kerdusnya itu 4.000. Kenapa kerdus ayam itu mahal? Karena memang gramasinya itu lebih tebel. Beda sama di di toko-toko kerdus yang lainnya. Saya beli di percetakan dari temen gitu ya. Dia sih lokalan Semarang aja, jadi banyak sih yang nanyain gitu. Belinya di mana sih kerdusnya? Jadi saya tuh bingung jawabnya, karena memang waktu itu saya direkomendasi via WA gitu. Jadi saya nggak tahu tempatnya, perusahaannya apa, tapi saya kalau pesan itu via WA aja. Jadi bingung kalau saya ditanya belinya di mana gitu. Jawabnya susah, karena dia juga memang lokalan aja sih gitu, nggak menerima luar kota. Kemudian ini ada kering kentang juga sama kayak tadi ya, kita jual 2.000. Lalapannya juga 2.000, itu juga udah untung banget ya. Isinya ada kol dan timun gitu. Terus kemudian ada ada perkedel juga. Nah, perkedelnya saya jual 2.000 ini. Kenapa dijual 2.000 perkedel? Kan karena mungkin kentang 13.000 lah ya, 13.000. Kemudian untuk bumbunya kita anggap 7.000 karena ada minyak segala macam ya, 20. Nah, itu bisa jadi 30 biji. Dengan harga uang yang kita keluarkan 20.000 tadi, perkedel kentang menjadi 30 biji itu kita jual 2.000 kali 3, 30, 60.000. Nah, kita bisa masih untung 40.000 ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya untungnya tuh bukan 40.000, tapi belum kita hitung tenaga, gas, listrik dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian ada kerupuk juga. Tadi kita hitung 1.000 ya. Jadi pas menjadi 26.000. Jadi cara kasarnya itu seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen menghitungnya lagi gitu, boleh kok kita beli bahan bakunya, kita persiapkan bumbunya, kita hitung sekalian gitu ya. Dan jangan lupa dicatat di buku supaya kita nggak lupa per itemnya. Jadi kalau nanti ada customer yang nanya pesannya nasi boknya custom gitu, kita nggak bingung, kita juga udah punya catatan gitu. Misalkan harga pokoknya naik, kita juga bisa naikin lagi, nggak harus ngitung ulang gitu. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya, biar nggak kelamaan dan nggak ngantuk nih teman-teman kalau diajak ngobrol terus. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya saya usahakan untuk jawab gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe dan aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.